Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan melanjutkan latihan soal-soal untuk persiapan menghadapi ujian seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate dan pembahasan soal-soal terbaru dari kami. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Soal yang nomor 1, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah yang A, memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Yang B, memberikan penjelasan pengetahuan baru. Yang C, membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Yang D, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Yang E, menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Nah, jadi untuk soal yang nomor 1, ini yang ditanyakan adalah contoh penerapan teori behavioristik. Nah, jadi sebelum menjawab, teman-teman harus paham terlebih dahulu mengenai teori behavioristik ini. Nah, untuk teori behavioristik ini adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar ini jika telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Dan juga pentingnya masukan yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Nah, untuk stimulus ini adalah sesuatu apa saja yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Sedangkan untuk respon ini berupa reaksi ataupun tanggapan yang dihasilkan oleh peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 1 ini adalah yang D ya teman-teman, yaitu memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Nah, jadi kata kuncinya ini adalah pemberian stimulus kepada peserta didik. Nah, jadi ini masuk dalam penerapan teori behavioristik. Dan untuk menjawab soal-soal mengenai teori pembelajaran, teman-teman harus paham kata kuncinya terlebih dahulu. Dan di sini admin sudah merangkum teman-teman beberapa kata kunci dari teori pembelajaran ini yang bisa teman-teman terapkan nanti ketika berhadapan ataupun ketika menemukan soal-soal yang berkaitan dengan teori pembelajaran. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Teori belajar yang pertama yaitu behavioristik. Kata kuncinya adalah perubahan tingkah laku dan stimulus atau respon. Nah, jadi nanti ketika teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku ataupun pemberian stimulus kepada peserta didik, maka itu sudah pasti masuk dalam teori belajar behavioristik. Jadi seperti itu ya teman-teman, kata kuncinya adalah perubahan tingkah laku dari stimulus dan respon. Kemudian yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Kata kuncinya adalah struktur kognitif atau otak. Nah, jadi nanti apabila teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan struktur kognitif ataupun otak, ini sudah pasti masuk dalam teori belajar kognitif. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivistik. Kata kuncinya adalah siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Nah, jadi dalam teori belajar konstruktivistik, ini yang berperan aktif, ini adalah siswanya ya teman, yang mana siswa ini diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas. Dan peranan guru dalam teori belajar konstruktivistik ini adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Jadi guru ini tidak mentransfer pengetahuan yang dimilikinya ya teman, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Jadi untuk teori belajar konstruktivistik ini adalah siswanya yang berperan aktif, yaitu siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang nomor 4 yaitu humanistik. Kata kuncinya adalah memanusiakan manusia. Nah, dalam teori belajar humanistik, proses belajar ini dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri.
Nah, jadi nanti ketika teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, maka itu sudah masuk yang humanistik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini dia teman-teman 4 teori belajar beserta kata kunci yang harus teman-teman pahami. Nah, jadi ketika nanti teman-teman menemukan salah satu soal yang berkaitan dengan teori belajar ini, maka teman-teman tinggal menentukan kata kuncinya. Dan ketika sudah menemukan kata kuncinya, maka teman-teman sudah bisa menjawab soal tersebut. Apakah masuk dalam behavioristik, kognitif, konstruktivistik, ataupun humanistik. Jadi seperti itu. Kemudian soal yang nomor 2, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar yang A. Konstruktivistik, yang B. Humanistik, yang C. Kognitivistik, yang D. Sibernetik, yang E. Behavioristik. Nah, jadi apabila teman-teman sudah paham kata kunci dari teori belajar ini, maka teman-teman akan mudah untuk menjawab soal yang nomor 2. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini masuk dalam yang A ya teman-teman, yaitu konstruktivistik. Kata kuncinya adalah, ini dia teman-teman, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam teori belajar konstruktivistik, ini siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Jadi yang aktif ini adalah siswanya. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi apabila teman-teman sudah paham kata kunci dari teori pembelajaran ini, maka teman-teman akan mudah untuk menjawab soal-soal seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian soal yang nomor 3, Pak Sugi adalah guru IPA di sekolah dasar. Ketika melakukan proses pembelajaran, Pak Sugi seringkali menggunakan benda nyata atau jika tidak memungkinkan untuk memperlihatkan benda nyatanya, Pak Sugi akan menggantinya dengan model atau tiruannya. Pak Sugi melakukan hal tersebut karena mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didiknya. Dari pernyataan tersebut, Pak Sugi memperhatikan karakteristik peserta didik, yaitu yang A, gender, yang B, etnik, yang C, usia, yang D, kultural, yang E, status sosial. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah karakteristik peserta didik ya teman. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 3 ini adalah yang C ya teman, yaitu masuk dalam karakteristik peserta didik yang usia. Nah, kata kuncinya ini ada di sini teman-teman, yaitu tahap perkembangan. Nah, jadi ini adalah masuk dalam karakteristik yang usia. Kemudian kita lihat di sini teman-teman, ini adalah karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, jadi nanti ketika teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan laki-laki ataupun perempuan, maka itu masuk dalam karakteristik peserta didik yang gender. Kemudian yang kedua yaitu etnik, yaitu suku, misalnya Jawa, Sunda, Minang, Dayak, dan seterusnya. Nah, jadi nanti ketika teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan suku Jawa, Sunda, Minang, dan lain sebagainya, maka ini masuk dalam karakteristik peserta didik yang etnik. Kemudian yang ketiga yaitu usia, yaitu umur dan tahap perkembangan. Nah, jadi ini dia teman-teman yang ditanyakan pada soal yang nomor 3, yaitu masuk dalam karakteristik peserta didik usia, yaitu kata kuncinya adalah tahap perkembangan, yaitu umur dan tahap perkembangan. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu kultural, yaitu budaya, kesenian, lagu daerah, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 5 yaitu status sosial ekonomi, yaitu anak pejabat, anak pegawai biasa, anak orang kaya, anak kurang mampu, dan lain sebagainya. Nah, jadi apabila nanti teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan anak pejabat, anak pegawai biasa, anak orang kaya, anak orang miskin, dan lain sebagainya, maka ini masuk dalam karakteristik peserta didik status sosial. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya yaitu minat, yaitu motivasi dan kemauan untuk belajar. Nah, jadi nanti ketika teman-teman menemukan soal yang berkaitan dengan motivasi ataupun kemauan untuk belajar, maka ini sudah pasti masuk dalam karakteristik peserta didik yang minat. Nah, jadi ini dia teman-teman karakteristik peserta didik yang harus teman-teman pahami beserta kata kuncinya.
Jadi apabila nanti teman-teman menemukan model soal seperti ini, maka teman-teman akan mudah untuk menjawab soal tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian soal yang nomor 4, peserta didik di kelas B SMP 10 berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada yang orang tuanya berprofesi sebagai pejabat, pegawai swasta, buruh, petani, dan pengusaha. Pak Bambang ketika melakukan proses pembelajaran di kelas tersebut, beliau memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didik. Hal yang dilakukan oleh Pak Bambang ini memperlihatkan karakteristik peserta didik, yaitu yang A, status sosial, yang B, minat, yang C, etnik, yang D, usia, yang E, kultural. Nah, untuk soal yang nomor 4, ini sama dengan soal yang nomor 3 tadi ya teman. Dan jika teman-teman sudah paham mengenai karakteristik peserta didik beserta kata kuncinya, maka teman-teman akan mudah untuk menjawab soal yang nomor 4 ini. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A ya teman-teman, yaitu status sosial. Nah, kata kuncinya ini ada di sini teman-teman, yaitu orang tuanya berprofesi sebagai pejabat, pegawai swasta, buruh, petani, dan pengusaha. Nah, jadi ini masuk dalam karakteristik peserta didik status sosial. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian soal yang nomor 5, menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran termasuk dalam kompetensi yang A, pedagogik, yang B, profesional, yang C, kepribadian, yang D, sosial, yang E, budaya. Nah, jadi yang ditanyakan untuk soal yang nomor 5 ini adalah menguasai bidang keilmuan lain. Ini masuk dalam kompetensi apa? Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B ya teman-teman, yaitu profesional. Nah, ini dia teman-teman, 4 jenis kompetensi guru. Yang pertama yaitu pedagogik, kemudian profesional, kemudian kepribadian, dan sosial. Nah, untuk kompetensi pedagogik, ini kata kuncinya adalah penguasaan basis pengetahuan dan keterampilan untuk mengajar. Nah, jadi ini berkaitan dengan perangkat pembelajaran ya teman-teman, seperti teori belajar, perkembangan kurikulum, penilaian belajar, karakteristik peserta didik, dan lain sebagainya. Ini untuk yang pedagogik. Kemudian untuk yang profesional, ini kata kuncinya adalah menguasai bidang ilmu yang diajarkan, substansi, dan aspek sintaktik. Nah, jadi untuk kompetensi profesional ini contohnya menguasai materi pelajaran yang diampu, kemudian mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif, dan juga bisa mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Nah, jadi ini masuk dalam soal yang nomor 5 ya teman. Yang nomor 5 yaitu menguasai bidang keilmuan. Nah, jadi ini masuk dalam yang kompetensi profesional. Kemudian untuk kepribadian, ini berkaitan dengan karakter personal seorang guru. Nah, contohnya seperti mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, akhlak mulia, pengembangan diri. Nah, jadi ini masuk yang kepribadian. Kemudian yang sosial, nah untuk yang sosial ini berkaitan dengan keterampilan berkomunikasi, bersikap ataupun bergaul dengan peserta didik, teman atau kolega, dan masyarakat. Kemudian soal yang nomor 6, seorang guru mengikuti program pelatihan pengembangan perangkat pembelajaran inovatif yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk peningkatan kompetensi yang A, sosial, yang B, kepribadian, yang C, intelektual, yang D, pedagogik, yang E, profesional. Nah, jadi apabila teman-teman sudah memahami 4 kompetensi guru yang tadi, maka teman-teman akan mudah menjawab soal seperti ini. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 6 ini adalah yang D ya teman, yaitu pedagogik. Karena ini berkaitan dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, jadi yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran ini masuk dalam yang kompetensi pedagogik. Jadi seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, itulah beberapa latihan soal-soal dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.